Tugas kami di dunia ini hanya melakukan kehendak Bapa. Dan kami dimampukan melakukan kehendak Bapa kalau Roh Kudus menuntun kami. Dan kami taat, dan kami peka, kami semakin intim dengan Roh Kudus, melekat kepada Tuhan. Maka setiap langkah kami bukan lagi langkah kami sendiri. Tapi saat Tuhan memberikan arahan dan Tuhan memberikan tuntunan, di sanalah kami harus melangkah. Bapa, kami siap untuk tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap bertumbuh di dalam Tuhan dan makin dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Shalom semuanya, selamat malam. Saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita semua ada saat ini. Saya percaya di hari Pentakosta, di minggu ini, pencurahan Roh Kudus itu betul-betul terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya kita baca di dalam Alkitab, tetapi kita mengalaminya. Nah, saya izin, selamat hari Minggu juga untuk setiap saudara yang live di Instagram. Saya izin akan matikan live supaya kita bisa mendengar firman dengan full, 45 menit dan perjamuan kudus dan doa berkat. Ya, ini akan di-save, jadi saudara nanti bisa ikut untuk menyembah Tuhan lagi nanti di rumah. Ya, untuk shalom untuk jemaat Tuhan di Zoom, terima kasih banyak untuk setiap saudara yang masih hadir dan setia. Saya percaya di malam ini berbicara tentang suatu hal yang luar biasa. Nah, saya akan mengajak saudara lebih dalam lagi untuk supaya kita mengerti tentang yang namanya Pentakosta ketiga. Karena Pentakosta ketiga begitu sangat luar biasa. Dan Tuhan mau berbicara bagi setiap kita. Katakan bersama saya. Saya percaya kalau Tuhan berbicara, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saya. Amin. Nah, saya rindu di malam ini kita lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Shalom. Saya rindu saudara juga di Instagram, maaf, dalam penyembahan, kita putus supaya waktunya tidak berkurang, ya, supaya tidak berhenti sendiri. Tapi saya rindu saudara join lagi di Instagram, dan saudara masuk di sana, dan kita lebih dalam lagi belajar. Pentakosta yang ketiga. Saudara tahu bahwa ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan mau bicara saat ini. Apa yang Tuhan mau bicara bagi setiap kita? Nah, saya mau mengajak setiap saudara. Pentakosta ketiga. Mari kita buka sama-sama di Yoel 2. Ya, Yoel 2. Ayatnya yang ke-28 sampai 32. Saya mengajak setiap saudara, shalom, kita masuk dalam firman Tuhan. Saya ngajak saudara buka di Yoel 2, ayatnya yang ke-28 sampai 32. Nah, firman Tuhan dalam Yoel 2 ini, ayat 28 sampai 32, ini berbicara tentang hari Tuhan, atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan? Dan bagaimana setiap kita bisa bersiap diri, prepare untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini begitu sangat luar biasa dan sangat penting. Mari kita buka Yoel 2, ayat 28 sampai 32. Pentakosta ketiga. Kemudian daripada itu, akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, sudah terjadi. Di mana? Di Pentakosta yang pertama, di Upper Room. Yang kedua, di Azusa Street. Pentakosta kedua terjadi. Dan hari ini, saya percaya, Pentakosta ketiga sedang dinyatakan dan sedang terjadi. Amin. Dan Yoel 2, 28 sampai 32 tergenapi bagi setiap kita orang percaya. Kemudian pada hari itu, kemudian daripada itu, akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Saudara, Tuhan berkata akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Hari ini, saudara, dalam kondisi pandemik ini, kita sudah tidak lagi bisa berharap kepada berkat dunia, berkat lumbung, berkat bakul. Dalam Ulangan 28,
Yang kita bisa andalkan adalah berkat dari langit, berkat dari surga, berkat dari Tuhan. Tuhan akan mengadakan, di mana Dia akan membukakan pintu langitnya bagi setiap kita. Dia akan mengerjakan kuasanya yang dahsyat bagi setiap kita. Mungkin bagi setiap saudara yang mungkin saudara berpikir secara rasional, aduh Pak, mana mungkin Tuhan bisa membuka langit bagi saya? Nggak kelihatan mata. Itulah Tuhan kita. Tuhan bekerja bagi orang yang percaya. Tuhan bekerja bagi orang yang beriman di dalam Dia. Dan kalau saudara percaya, maka saudara akan lihat secara supranatural. Saudara bukan hanya melihat, tapi engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Haleluya. So, perhatikan baik-baik, ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap, gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Saudara tahu, beberapa tahun yang lalu, bahwa kita melihat gerhana bulan merah darah. Betul, saudara? Lalu saudara lihat ada begitu banyak goncangan, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, lalu gempa bumi di mana tanah itu, ya, rumah-rumah masuk ke dalam dan terkubur. Saudara, itu terjadi. Goncangan itu sungguh terjadi. Dan kita melihat sebelum kedatangan Tuhan, tanda-tandanya sudah nyata. Tanda-tandanya betul-betul nyata. Dan saya percaya, kedatangan Tuhan kedua kali sudah dekat. Apakah kita perlu takut? Tidak perlu takut. Kenapa? Kalau mempelai itu datang, mempelaimu itu datang, artinya berbicara pernikahan. Saudara kalau mau menikah, senang atau sedih? Kalau sedih, itu zaman Siti Nurbaya. Karena dijodohkan, saudara. Jadi nggak bisa pilih. Tapi ini mempelai Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita. Saudara, kalau saudara punya keluarga, sepupumu menikah, engkau datang di pernikahan itu, saudara sedih atau senang? Kalau saudara sedih, curiga. Jangan-jangan itu ya yang dinikahinya mantan gebetan saudara atau mantan pacar saudara. Artinya kalau saudara datang ke pernikahan sepupu, saudara senang. Saudara nggak keluar uang, saudara nggak bayar ini, bayar itu. Tapi saudara mesti senang. Kenapa? Karena Tuhan datang sebagai mempelai. Kedatangan Tuhan harusnya menjadi sukacita bagi setiap kita. Kenapa, saudara? Kita boleh melayani Tuhan di dunia ini. Melayani pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Melayani hatinya Tuhan di jalanan. Menolong orang miskin. Menjadi berkat bagi orang-orang yang susah. Seperti dalam Matius 25 ayat 40, saudara. Saudara boleh mengasihi Tuhan seperti itu. Dan saudara boleh melakukan, melayani pribadi Tuhan. Mengalami pribadi dengan Tuhan. Menyembah Tuhan secara pribadi. Keintiman dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Itu melayani pribadi Tuhan. Menyembah Dia secara pribadi. Masuk dalam kamar berdoa. Menyembah, menyerukan suaranya di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kau menyerahkan segala kekhawatiranmu, Tuhan akan memelihara setiap kita. Artinya kita harus datang secara pribadi kepada Tuhan. Membangun mesbah. Saudara perhatikan baik-baik. Tetapi ada satu hal yang kita rindukan. Bukan hanya melayani Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Di dalam gedung gereja. Bukan hanya melayani hatinya Tuhan di jalanan. Menolong orang susah, menolong orang miskin. Bukan hanya melayani pribadi Tuhan dari jauh dari bumi. Tapi ada satu waktu di mana melayani Bapa di surga. Itu adalah hal yang utama dalam hidup orang percaya. Saya nggak tahu setiap kita kapan dijemput Bapa. Tapi saya percaya kalau kita dijemput Bapa, mempelai itu datang, artinya kita harus siap-siap. Ada firman Tuhan berkata, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh tidak mempersiapkan minyak. Dia tidak siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan apa yang terjadi? Dia tertinggal. Dan pintunya sudah tertutup. Saudara perhatikan baik-baik. Tapi gadis yang bijaksana artinya siap. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan menjemput setiap kita. Tapi kita harus punya preparation. Kita harus bersiap diri. Kita harus aware. Kita harus punya persiapan. Kapan waktunya Tuhan jemput saya? Walaupun saya tidak tahu, tapi saya mau siap sedia. Seberapa banyak saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, lambaikan tanganmu. Engkau yang percaya artinya engkau akan masuk surga dan diberikan kehidupan yang kekal. Siapa yang sudah siap? Angkat tangan. Yang sudah siap artinya kapanpun, detik kapanpun Tuhan panggil, aku siap. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup benar-benar melakukan kehendak Bapa dan mengalami pertobatan.
Apa sih Pak artinya bertobat? Bertobat itu artinya berhenti melakukan dosa, berbalik kepada Tuhan, dan hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Amin, saudara. Nah, bertobat sungguh-sungguh. Saudara bisa bayangkan ya, kondisi pandemik ini diizinkan oleh Tuhan. Mari, kenapa saya katakan diizinkan oleh Tuhan? Ini menjadi ujian bagi orang-orang percaya. Supaya dalam kondisi seperti ini, kita makin beriman, kita makin percaya. Sudah nggak bisa andalkan kekuasaan, sudah nggak bisa andalkan harta, sudah nggak bisa andalkan pekerjaan. Saya mendengar banyak keluarga rohani berkata, aduh Pak, gaji saya dipotong 50%, 30%, 70%, aduh bagaimana cicilan, bagaimana ini, segala macam. Saya berkata seperti ini. Hidup itu kalau sederhana, pasti bisa hidup. Tapi kalau hidup bergaya saja, maka nggak bisa hidup. Hidup itu murah kalau cuma mau makan yang sederhana. Tapi hidup itu mahal kalau cuma mau makan steak, salmon, semua yang mewah-mewah, saudara. Hanya pingin gocek, nggak bisa masak sendiri. Dalam kondisi seperti ini, saya rindu saudara masak makanan sendiri. Supaya lebih higienis, supaya lebih sehat. Bahan yang terbaik, saudara pasti akan berikan. Minyak juga minyak yang baru, saudara. Supaya kita juga sehat. Nah, ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Hidup itu kalau sederhana bisa murah, tapi hidup kalau cuma mau bergaya, ya bastel, ya itu mahalnya luar biasa. Dan saya rindu malam ini setiap saudara mengerti. Mari kita buka sama-sama Yoel 2:32. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wow. Saya percaya kondisi pandemik, goncangan itu terjadi di dunia ini. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Supaya setiap orang yang belum percaya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya orang-orang yang belum melihat Tuhan, mereka akan melihat kebesaran Tuhan. Supaya orang-orang yang belum mengalami Tuhan, mereka akan mengalami kebaikan dan kedahsyatan Tuhan. Kondisi pandemik ini diizinkan oleh Tuhan. Saudara bayangkan, apa yang saudara belajar dari kondisi pandemik ini? Bayangkan kondisi pandemik COVID-19 ini mengajarkan kita beretika. Etika apa? Cuci tangan yang benar, betul nggak saudara? Kondisi krisis kok kita diajarin cuci tangan yang benar, ya, gosoknya harus benar, kuku-kuku semuanya harus pakai sabun yang benar-benar, sabun yang steril, sabun yang bagus, antibakteri, ya, antivirus, dan kita juga mesti beretika apa? Bersin. Sebelum adanya COVID-19, kita bersin masih enak-enak sendiri. Mau di tengah kerumunan, mau di apa? Asing. Orang lain nggak peduli, tapi jangan bersih. Akan tuju kepada kita. Betul nggak, saudara? Ya. Hari ini kita diajarin untuk bersih. Harus tutup tangan, pakai masker, jaga kesehatan, makan yang sehat, apalagi olahraga. Haleluya. Betul nggak, saudara? Kondisi pandemik ini diajarkan oleh Tuhan. Kita bukan hanya sehat rohani, tapi juga mesti sehat jasmani. Mesti hidup bersih, mesti hidup yang steril, mesti hidup betul-betul nggak boleh jorok. Betul nggak, saudara? Kondisi ini diizinkan oleh Tuhan. Supaya setiap orang berbalik kepada Tuhan. Supaya setiap orang kembali kepada Tuhan. Saudara tahu firman Tuhan berkata, bumi cemar karena pelanggaran dan kesalahan manusia. Artinya harus ada orang yang berdoa, harus ada orang yang kembali. Semakin banyak orang kembali kepada Tuhan, semakin banyak orang berdoa, semakin banyak orang memperkatakan firman Tuhan, semakin banyak orang belajar untuk dimuridkan, supaya memiliki pengenalan Allah dengan benar, maka semakin besar kuasa Tuhan dinyatakan. Maka saya percaya di hari Pentakosta ini, pencurahan Roh Kudus itu besar-besaran terjadi. Dan pemulihan Tuhan yang dahsyat dinyatakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan saudara akan melihat, saudara akan menjadi orang yang dibedakan. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu bangsa Israel di Mesir, tulah-tulah berdatangan di sana. Tetapi kenapa bangsa Israel dibedakan? Tidak mengalami tulah. Kenapa? Karena mereka ada di Goshen, di tanah Goshen, di mana ada di tanah yang dilindungi Tuhan. Apa yang terjadi kalau bangsa Israel keluar dari tanah Goshen? Maka mereka akan kena tulah. Nah, kondisi seperti ini, firman Tuhan berkata, orang yang mengalami bencana, maka dia akan sembunyi atau berdiam diri. Bukankah Tuhan berkata, sebelum tulah yang terakhir, berdiamlah di dalam rumah. Oleskan darah anak domba. Tuhan rindu kita berdiam diri di rumah dulu.
supaya pemutusan rantai COVID-19 itu bisa terjadi. Nah, kalau kita ngeyel, saudara, keras kepala, ya kita berkata, saya nggak perlu masker. Wah, saya mah nggak perlu hand sanitizer. Saya nggak perlu cuci tangan. Ini namanya orang yang kurang hikmat. Orang yang gegabah. Orang yang keras kepala, saudara. Kenapa, saudara? Perhatikan begini aja. Kita mesti punya hikmat. Nah, kalau di jalanan tiba-tiba pemerintah memberikan kabar, ada singa lepas dari kebun binatang. Rumah saudara di samping kebun binatang. Saudara berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, roh saya lebih besar. Lalu saudara tetap keluar dari rumah. Cari singa itu, saya mau tangkap, saya mau tanya. Saudara diterkam singa, saudara. Pasti diterkam, saudara. Ya? Betul nggak, saudara? Karena kita menjadi orang yang bebal. Menjadi orang yang minta maaf. Kurang pintar atau bodoh. Kita serasa seperti Tuhan itu dahsyat. Iya, Tuhan dahsyat. Tetapi kita juga harus punya hikmat. Kita harus berdiam diri dari rumah. Lebih baik kerja di rumah. Kalau memang harus aktivitas di luar, gunakan masker. Gunakan sarung tangan. Nanti juga akan dibuka ibadah, tapi tidak semua orang bisa masuk gereja. Harus ada social distancing, ya. Harus jaga jarak. Harus betul-betul dicek suhu tubuh. Harus betul-betul pakai sarung tangan. Harus pakai masker. Saudara bisa bayangkan, saya aja kalau terpaksa harus keluar untuk membeli sembako, untuk menolong orang-orang di jalanan, itu kalau pakai masker pengap. Bagaimana kita nyembah Tuhan pakai masker? Dan saya percaya, sekalipun kita harus ibadah di rumah, saya percaya hadirat Tuhan juga masih nyata. Hadirat Tuhan juga masih bisa bekerja. Justru di dalam rumah ini Tuhan mengajarkan kita berdiam diri di rumah bersama dengan keluarga. Supaya apa? Keluarga-keluarga membangun mesbah keluarga. Imam menjadi imam, mengajarkan tentang firman Tuhan. Dan saya berkata, aduh Pak, saya ini kenal Tuhan baru, jadi orang Kristen baru. Mana bisa Pak, saya bisa ngajarin, saya bisa jadi imam. Setiap kita itu bukan orang bisa. Setiap kita itu pasti tidak mampu. Kenapa? Karena kita cuma manusia biasa, saudara. Kita pasti tidak mampu. Tetapi waktu ada Roh Kudus turun dalam hidupmu, maka Roh Kudus akan memampukan setiap saudara. Waktu Roh Kudus itu turun dalam hidupmu, engkau yang tidak bisa akan menjadi bisa. Bukankah firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, jika Roh Kudus itu turun. Nah, saya rindu saudara, saudara belajar bersama dengan saya, kenapa peranan Roh Kudus begitu penting. Tadi pagi saya sudah berbicara luar biasa, tapi saya rindu kita malam ini lebih dalam lagi, supaya kita mengerti lebih dahsyat. Saudara tahu, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus dalam bahasa sebenarnya katakan parakletos. Dalam Yunaninya, Ibraninya, ruah. Ya, roh Allah. Roh Allah dalam perjanjian lama, itu cuma hinggap. Perhatikan, hinggap di tongkat Musa. Waktu Musa mengangkat tongkatnya melawan bangsa Amalek, bangsa Israel menang. Waktu penat, capek, lelah tangannya, lalu turunkan tongkatnya, bangsa Israel kalah. Makanya harus ditopang oleh Harun dan Hur. Yosua berperang di depan. Waktu diangkat, mereka menang. Roh Tuhan itu hanya hinggap. Tapi Roh Kudus itu adalah pribadi, seperti Bapa dan Roh Kudus. Mari kita lebih mengenal lagi kuasa Roh Kudus, ya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ia setara. Roh Kudus itu sama dan setara dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi Dia sama seperti kita mengasihi Bapa dan mengasihi Tuhan Yesus. Saudara tahu, dalam Yohanes 14 ayat 16, ini Tuhan Yesus sendiri yang meminta kepada Bapa. Dan saya percaya ini kehendak Allah. Kalau kita hidup di dunia ini pasti tidak mampu, saudara. Makanya harus ada penolong. Harus ada roh kebenaran, roh penghibur yang selalu menuntun setiap kita. Supaya setiap kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yohanes 14:16 berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow! Bayangkan kalau ada roh Allah menyertai kita selama-lamanya, saudara tidak akan pernah kalah. Saudara tidak akan pernah jatuh, saudara tidak akan pernah tertipu, saudara tidak akan pernah mengalami kegagalan. Jika sebelum melangkah, betul-betul konfirmasi dan tanya kepada Tuhan, dan betul-betul Roh Kudus tunjukkan jalan, dan saudara ikuti arahan Roh Kudus, maka saudara tidak akan pernah kalah dalam segala bisnis, dalam segala dagang, dalam segala marketing, bahkan dalam kehidupan apapun, saudara akan berjalan dengan Tuhan,
Dan saya percaya, saat Tuhan menyertai, maka apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat beruntung dan berhasil, makin naik, bukan turun. Begini, saudara. Saya mengajak saudara mengingat kisah tentang Daud. Ya, Daud itu tercatat dalam Alkitab, saudara bisa baca sendiri semuanya. Dia tidak pernah kalah dalam peperangan. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena sebelum dia berperang, dia selalu konfirmasi sama Tuhan. Dia selalu tanya sama Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Aku mesti apa? Aku mesti apa? Dan sebelum dia kalau Daud belum menerima tuntunan, dia nggak melangkah. Kita harus hidup seperti itu. Kalau tidak mau kalah dalam kehidupan ini. Sebelum melangkah, tanya dulu sama Tuhan. Konfirmasi dengan Roh Kudus. Betul nggak? Ya? Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa begitu penting luar biasa dalam kehidupan kita, Roh Kudus ini? Karena saya tahu bahwa Roh Kudus ini akan bekerja dahsyat dalam kehidupan orang percaya. Saudara tahu, yang pertama pekerjaan Roh Kudus ada dua hal. Yang pertama adalah melahirbarukan. Yohanes 3:5 berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Bayangkan, kalau kita tidak dilahirkan dalam air, dibaptis, ya, baptiso, ditenggelamkan. Lalu kita tidak dilahirkan dalam roh, maka kita tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dilahirbarukan di dalam Roh Kudus itu sangat penting. Supaya hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus di dalam hidup kita. Orang yang masih suka temperamen, emosional, suka marah-marah, suka pukul orang, ya, suka emosional tinggi, nggak bisa kendalikan diri, karena hidupnya belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan yang lama, kehidupan yang daging itu terus ada. Ya, beberapa hari ini, dalam kondisi 3 bulan ini, istri saya banyak di rumah dan kami di rumah. Sehingga istri saya belajar berkebun, saudara. Dan dia berulang kali menanam biji-biji seperti jeruk atau apa. Kok nggak tumbuh-tumbuh ini? Saya berkata seperti ini. Biji itu kalau tidak kering, tidak mati, maka biji itu tidak bisa berakar, bertumbuh, dan apalagi berbuah. Orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus, dia harus mati dagingnya. Mengalami pertobatan, sungguh-sungguh bertobat. Kalau orang dilahirbarukan, maka hidupnya bukan dia lagi, melainkan Kristus di dalamnya. Ini begitu sangat penting sekali bagi orang percaya. Jangan hanya sekedar menjadi orang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara harus minta kepada Roh Kudus, lahirbarukan aku. Supaya kehidupan di dalam Tuhan itu nyata dalam hidupku. Saudara bisa bayangkan, kalau engkau hidup di dalam Tuhan, maka anugerahnya nyata dalam kehidupan saudara, perlindungan Tuhan nyata, pemeliharaan Tuhan juga nyata, dan juga saudara akan melihat jalan saudara akan selalu diluruskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena saudara hanya mengikuti apa yang menjadi agenda Tuhan. Nah, yang paling penting dalam kehidupan kita, kalau saudara udah lihat nih, wah saya udah coba sana sini semua segala macam. Saya melihat begitu banyak kesaksian orang, buka ini, bangkrut, tutup lagi, buka ini, bangkrut, tutup lagi. Karena bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau hidup kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sia-sia, saudara. Dan buat saya tidak usahlah. Kalau kita dagang cuman hanya dengan emosi ya, cuma, oh ini teman saya untungnya besar, Pak. Saya juga pasti untung. Saudara mesti tanya sama Tuhan. Saudara mesti konfirmasi sama Tuhan. Kalau gagal ya modalnya hilang. Apalagi kalau hutang, apalagi kalau pinjem bank, ya untuk apa? Melakukan hal yang sia-sia. Mulai malam ini, izinkan Roh Kudus melahirbarukan saudara. Supaya hidupmu bukan engkau lagi, tetapi apa yang menjadi kehendak Bapa. Apa yang menjadi Bapa mau, itu yang kau kejar. Jangan melakukan agenda lain. Saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan izinkan saya, kami dengan istri pindah ke Cisauk. Jadi cukup jauh sekali dari Kemayoran dan Kebun Sayur. Ya, karena gereja kami di sana. Lalu ada seorang hamba Tuhan berkata, ayo buka di Cisauk. Di Cisauk belum ada loh yang satu grup dengan kita. Saya cuma berkata sederhana. Nah, saya ini kan tidak disuruh Tuhan. Kita kalau membuka pelayanan, membuka persekutuan doa, membuka komunitas tidak disuruh Tuhan, babak belur saudara, ngapain? Kita punya tanggung jawab di Kemayoran dan Kebun Sayur. Dan buat saya lebih baik fokus ke sana. Karena Tuhan yang nyuruh saya ke sana. Sekalipun jauh, 1,5 jam ke sana, harus melewati kemacetan, bayar tol, bayar bensin, saya siap. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab saya. Dan saya percaya, saudara,
Kalau hidup kita hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, maka saudara akan melihat anugerah itu pasti ada, penyertaan itu pasti ada, dan saudara akan melihat mujizat Tuhan selalu ada dalam setiap langkah-langkah kehidupan. Ingat, baik saudara, tugas Roh Kudus yang pertama adalah melahirbarukan kita. Saudara ingat, kalau saudara tidak dilahirkan baru di dalam Tuhan, tidak dilahirkan baru di dalam Kristus, tidak dilahirkan secara roh, maka kehidupan yang lama, manusia yang lama itu masih ada dalam hidup kita. Dan kalau manusia itu masih ada, maka keinginan-keinginan duniawi itu lebih banyak. Dan kalau kita melakukan apa yang kita mau, belum tentu kehendak Tuhan. Dan kalau bukan kehendak Tuhan, maka sia-sia apa yang kita lakukan. Nah, saya rindu malam ini. Mintalah Roh Kudus. Roh Kudus, peranan Roh Kudus, tugas Roh Kudus yang pertama adalah melahirbarukan kita. Saudara mesti minta, Tuhan, Roh Kudus lahir barukan aku. Baptis aku. Baptis aku dengan kuasa-Mu. Supaya manusia yang lama ini mati. Supaya hidupku betul-betul melakukan kehendak Bapa. Saya meninggalkan dunia entertain tidak mudah. Saya seorang penyanyi. Saya juara 8 Indonesian Idol. Ada begitu banyak tawaran. Ada begitu banyak, sehari bisa nyanyi untung 20 juta sampai 30 juta. 10 juta mungkin paling minimal. Kenapa ditinggalkan? Karena saya tahu bahwa Yesus lebih berharga. Karena Yesus lebih besar. Bukan itu, tapi memang Tuhan memanggil saya. Waktu kelas 2 SMP, saya pakai narkoba karena keluarga saya broken home, dan sehingga saya cari pelarian, saya lari ke narkoba, dan waktu saya lari ke narkoba, saya overdosis. Mama saya menjadi saksi di mana saya koma cukup lama di rumah sakit, mama saya menjaga saya berhari-hari di sana, dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terang itu datang kepada saya dan berkata, engkau akan kupakai, dan engkau akan meninggalkan dunia. Dan waktu saya, saudara, Indonesian Idol, dan saya melayani Tuhan di Medan waktu itu, terang itu kembali datang. Dan terang itu berkata, tinggalkan dunia, artinya tinggalkan entertain, dan layani aku dengan sepenuh hati. Dan saya taat, bersyukur saya taat. Sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Dan Tuhan memakai dengan luar biasa. Ada 2 gereja kecil dan melayani bergerak untuk orang-orang jalanan, orang-orang susah. Melakukan hati Tuhan dalam Matius 25 ayat 40. Dan saya percaya itu bagian kami. Itu panggilan kami. Gereja Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan inilah kenapa itu terjadi. Karena saya membuka hati saya untuk supaya Roh Kudus melahirbarukan saya. Supaya saya dilahirbarukan di dalam roh. Mari saudara, mulai hari ini, urungkan semua segala apapun tentang agenda-agenda duniawi. Mulai ikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Supaya apa? Kalau kita melakukan apa yang kita mau, bisa babak belur. Tapi kalau hidup kita melakukan apa yang Bapa mau, hidup kita akan mengalami banyak anugerah. Perjalanan kita penuh dengan mujizat Tuhan. Itu yang pertama ya saudara. Peranan Roh Kudus adalah melahirbarukan. Ya, Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kalau nggak dilahirkan dalam roh, maka kita nggak bisa masuk. Tidak dilahirkan dalam air, nggak bisa melihat. Nah, ini yang paling penting dalam kehidupan kita. 1 Korintus 12 ayat 3. Ini berbicara bahwa Roh Kudus memungkinkan seorang dapat mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Begini, saudara. Saya seorang penginjil. Biasanya kalau naik Grab atau ketemu orang di pesawat, saya sering melayani mereka, menceritakan tentang Yesus, melakukan penginjilan. Tetapi kita hanya bisa menyiarkan, menyampaikan, menceritakan, dan rindu mendoakan dia. Tetapi siapa yang mengubahkan orang? Bukan saya nggak punya kuasa. Tapi Roh Kudus yang menjamah dia. Saya juga tidak mungkin membuka hati saya, meninggalkan entertain, meninggalkan glamor, meninggalkan uang yang banyak, kalau bukan Roh Kudus yang mengubah saya. Jadi, Roh Kudus tugasnya melahirbarukan. Dan Roh Kudus juga membuat orang itu menjadi percaya kepada Yesus. Roh Kudus juga yang mengubah orang. Saya melayani Tuhan sudah 4 tahun di jalanan. Hampir sebulan kita memberi makan orang-orang yang susah.
cukup banyak, bisa 600, bisa sampai 1000, bisa sampai 300, saudara. Dari uang gereja itu dicurahkan untuk menolong orang-orang susah di jalanan. Dan saudara, kita hanya memberikan makan dan berkata, ini dari Tuhan Yesus. Dan berkali-kali kita layani, tidak ada yang namanya mengkristenisasi. Kenapa? Karena untuk apa kita kristenisasi? Kita kalau berupaya, ini uang 1 juta, kamu terima Yesus ya. Hari ini dia terima Yesus, tapi besok dia menyangkal Yesus. Untuk apa, saudara? Lebih baik kita memberikan ini, kita berkata, ini dari Tuhan Yesus, Pak. Terus seperti itu. Dan beberapa kali kami datang, bertemu dengan Bapak itu dan Ibu itu, dia berkata, Pak, Tuhan Yesus berkati juga. Padahal dia bukan orang Kristen. Tapi saya percaya, toh makanan itu, sembako itu dari Tuhan Yesus. Dan saya percaya, Tuhan Yesus mampu menjamah mereka. Roh Kudus mampu mengubahkan mereka, walaupun dari makanan nasi padang dan juga sembako. Dan ini yang paling penting. Peranan Roh Kudus adalah melahirbarukan dan menjadikan orang itu percaya kepada Yesus. Dan itu peranan Roh Kudus begitu sangat besar. Yang ketiga, saudara, dalam Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, Bapa. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita bisa menyebut Allah Bapa itu Aba, Bapa. Artinya Roh Kudus yang membuat kita itu declare atau diklaim, dinyatakan kita itu anak Allah. Atau Roh Kuduslah yang membuat kita makin dekat dengan Bapa. Haleluya. Ini bukankah suatu hal yang luar biasa? Orang yang dekat dengan Bapa pasti dekat dengan pertolongan Bapa, dekat dengan anugerah Bapa, dekat juga dengan pemeliharaan Bapa yang luar biasa. Saya punya orang tua rohani, orang tua yang luar biasa, mengajarkan banyak hal, memuridkan saya, dan saya menjadi anak rohaninya beliau. Saya sangat bersyukur. Pastor Wiryo Hadi. Saudara, saya dekat dengan beliau. Saya belajar banyak. Kerendahan hatinya, kesederhanaannya, spiritnya di dalam Tuhan. Bagaimana dia berkata, oh saya ini, walaupun gereja belasan ribu, 16.000, ya, gereja ini bukan punya saya ini hanya kacung. Wah, mendengar itu, saya pun juga berkata, kalau beliau saja berkata belasan ribu saja, bisa berkata kacung, apalagi saya hanya hamba yang sederhana dan tidak berguna. Kita kalau dekat dengan hamba Tuhan yang sederhana, rendah hati, maka kesederhanaan, kerendahan hati juga ada dalam hidup kita. Bukankah Tuhan berkata, belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus, karakternya pasti berubah. Hidupnya akan menjadi hidup yang baru. Semakin rendah hati, semakin lemah lembut, bahkan Paulus menambahkan memiliki kesabaran. Amin, saudara. Nah, saya rindu nih dalam kondisi-kondisi seperti ini. Harus dekat dengan orang-orang yang kuat, supaya kita dikuatkan. Selalu mesti dekat dengan orang-orang yang punya misi Tuhan. Selalu mesti dekat dengan orang yang menerima tuntunan Tuhan. Maka saudara akan juga dekat dengan tuntunan Tuhan. Itu yang pertama tadi ya. Peranan Roh Kudus adalah melahirbarukan. Ya. Yang kedua, saudara, peranan Roh Kudus membaptis dengan kuasa. Kisah para Rasul 1 ayat 5 dan 8 berkata seperti ini. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus memberi kuasa sehingga kita dapat hidup sebagai anak Allah, menjadi saksi Kristus. Ya, kita menjadi anak Allah dan menjadi saksi Kristus. Itulah pentingnya peran Roh Kudus. Yang pertama, melahirbarukan. Yang kedua, membaptis kita dengan kuasa. Kelahiran baru berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Contohnya, para murid. Mereka telah mengaku Yesus itu Kristus. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon kepada Petrus. Lalu, minta maaf. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi orang yang mengalami kuasa Tuhan, dibaptis dengan kuasa, dia akan tahu mana yang Tuhan, mana yang bukan, mana yang suara setan. Contohnya begini, saudara. Roh Kudus itu kan dalam bahasa sebenarnya katakan parakletos. Roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur. Ya. Jadi
ada 3 suara dalam hidup kita. Yang pertama suara setan, itu yang akan membuat kita makin hancur. Yang ketiga suara kita sendiri. Yang ketiga adalah suara Tuhan, suara Roh Kudus. Itu berbicara melalui hati nurani kita. Nah, suara iblis akan berkata, waktu saudara dijahati, balas dia. Balas. Masa dia senang-senang di atas penderitaanmu? Itu suara iblis. Karena suara iblis akan membuat saudara makin menyakiti dirimu. Kalau ada kebencian dalam hidupmu, itu menyakiti dirimu. Orang yang saudara benci, tidurnya ngorok. Saudara yang membenci orang, nggak bisa tidur, kan rugi. Jadi kalau dengarkan hal yang membalas kejahatan, untuk apa? Yang merugikan, untuk apa? Menyakiti orang, itu suara iblis. Lalu yang kedua, saudara berkata, aduh orang itu lagi lagi susah, tolong dia. Lalu hatimu berkata, saya aja susah, ngapain tolong? Nah itu kadang-kadang kita. Ada keraguan, ada ketakutan. Saya aja belum bisa, malah bisa menolong orang. Kadang Tuhan pakai orang-orang biasa, saudara. Tuhan pakai orang-orang sederhana. Tuhan pakai orang yang sedang gagal menjadi nelayan. Namanya adalah Petrus. Betul nggak, saudara? Tuhan pakai dia. Dia gagal, tapi tetap dipakai sama Tuhan. Walaupun hari ini kau gagal, Tuhan juga masih mau pakai saudara. Dan menjadi orang yang luar biasa. Dan yang ketiga, suara Tuhan. Waktu saudara dijahati, digosipi, disakiti, dihalangi. Hati nurani. Roh Kudus berkata, ampuni dia. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Kalau ada suara seperti itu pasti suara Tuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkata, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukankah Tuhan Yesus sudah berkata, jika engkau mengampuni, maka Bapamu di surga akan mengampuni. Jangan hidup dalam kebencian, kepahitan. Hari ini, dalam kondisi pandemik ini, jangan biarkan kebencian makin besar. Berdamailah dengan banyak orang. Ya, izinkan saudara punya kedamaian, jadi damai buat banyak orang. Kita itu nggak bisa jaga mulutnya orang, kita nggak bisa jaga hatinya orang. Apa yang kita bisa jaga? Hati kita dan mulut kita. Orang mau benci kita, nggak apa-apa. Wajar, saudara. Namanya juga kita sedang dipakai Tuhan. Jadi ada yang nggak senang, ada yang iri hati, wajar, nggak apa-apa. Tapi tugas kita, sekalipun dia membenci kita tetap mengasihi dia. Kita tetap mendoakan dia. Itu peranan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dia akan membawa saudara makin hidup benar di dalam dia. Ya, amin saudara. Ingat, perhatikan baik-baik. Ya, Lukas 10 ayat 20. Yesus mengatakan nama mereka tertulis di surga. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk waktu pengusiran setan ya kepadamu, tetapi bersuka cita karena namamu terdaftar di surga. Wow, ini sangat luar biasa. Peran Roh Kudus membuat kita memiliki keyakinan bahwa setiap kita yang percaya Yesus, maka kita punya pengharapan. Roh Kudus akan membuat iman kita makin kuat. Roh Kudus akan membawa kita makin yakin dan percaya. Saya percaya. Dunia krisis, surga nggak pernah krisis. Saya percaya. Dunia sedang pandemik, surga nggak pernah pandemik, saudara. Amin. Roh Kuduslah yang membuat kita terus mengalami bahwa setiap nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Nama kita dikenal oleh Tuhan, dan Tuhan mengasihi setiap kita. Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, saya rindu nih saudara. Rindukan kalau saudara kerja di rumah, rindukan untuk menerima kuasa Tuhan. Datang ke Tuhan, sudahlah dalam masa Pentakosta ini, saudara berdoa begini, Tuhan, aku percaya Engkau mampu memeliharaku. Aku nggak perlu berdoa, minta berkat, minta pekerjaan. Aku percaya, aku berusaha, Tuhan pasti menyertai. Kenapa? Karena berkat bukan lagi dikejar orang benar, tapi berkat mengejar orang benar. Tapi hari ini aku rindukan Tuhan. Aku rindu mengalami kuasa Roh Kudus yang besar. Aku rindu dipenuhi oleh kelimpahan Roh Kudus. Tuhan berkata dalam firman-Nya, pencuri hanya datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan mereka hidup yang berkelimpahan. Tuhan rindu kita berlimpah secara rohani. Kalau hidupmu berlimpah secara rohani, maka kelimpahan rohani akan membawa saudara untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapa. Amin, saudara. Saya melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kami sebelum bergabung dengan WTC, World Transformation Church, bersama Pastor Wiryo, nama gereja kami memang Human Church Community. Komunitas manusia gereja. Karena pada akhir zaman kami tahu bahwa
Yang terangkat ke surga itu bukan gedung gereja, tetapi manusianya. Roh Kudus terus mengingatkan saya, bangun manusianya, bukan bangun gedung mati. Makanya kami berdoa untuk punya rumah keselamatan. Itu akan menjadi dapur umum, sehingga setiap hari bisa memberi makan 10.000 orang miskin, orang yang susah di jalanan. Gerakan kami akan seperti ini, menolong orang, memberi makan. Kalau orang diberikan makan, saya percaya makanan itu bukan dari gereja, bukan dari jemaat, tapi itu dari Tuhan. Tuhan memberkati jemaat, Tuhan memberkati gereja untuk menjadi berkat bagi orang-orang susah. Saya percaya, saudara, Tuhan menjadikan kita komunitas manusia gereja. Kita mesti dibangun, kita mesti diam supaya kuasa itu turun. Dan Tuhan juga memberikan pesan, amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan orang yang sudah dimuridkan akan menerima kuasa dari Tuhan. Kenapa Petrus? Pada saat dia menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok, saudara. Dia ketakutan. Tapi kenapa waktu Roh Kudus itu turun dalam Petrus? Sekali berkhotbah. Tadinya ketakutan. Tapi sekali berkhotbah, waktu Roh Kudus turun, 3.000 orang yang bertobat. Kenapa? Karena sudah dimuridkan. Nah, saya rindu nih, saudara. Saya rindu sekali. Saudara yang rindu menerima kuasa Roh Kudus, izinkan diri saudara untuk mau dimuridkan. Jangan hanya saudara datang, datang ke gereja ikut ibadah, tapi tidak ada pengenalan akan Tuhan yang makin bertumbuh. Tuhan rindu hidup kita makin bertumbuh. Kan kalau biji, saudara, kalau sudah mati, hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus. Artinya mesti ditanam. Harus punya akar yang kuat di dalam Tuhan. Berakar kuat di dalam Tuhan, memiliki pemahaman Kristen, dasar Kristenan yang kuat, harus berakar di sana, harus dimuridkan. Lalu kalau kita sudah dimuridkan, baru bisa bertumbuh. Roh Kudus makin masuk dalam hidup kita. Dan kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam hidup kita, seperti Petrus, sekali berkhotbah, 3.000 yang bertobat. Jangan sampai kita hamba Tuhan yang tidak mau dimuridkan, nggak mau terus belajar. Karena berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Berhenti belajar, saudara, badan kita yang bertumbuh, malah makin tambah lemak. Hari ini saya mau katakan, jangan tambahkan lemak, ya, tapi tambahkan iman, tambahkan pengenalan akan Tuhan dengan benar. Mari terus dimuridkan, terus belajar. Mau siapapun yang ngomong, nggak apa-apa. Yang penting itu firman Tuhan. Yang baik saya ambil, yang buruk dibuang. Dan kalau kita dimuridkan, maka kuasa Roh Kudus itu akan terus kuat. Nah, Selasa ini ada pemuridan, kalau saudara rindu, jam 7 malam. Ada juga yang pagi jam 9, saudara bisa ikut, saudara bisa DM di Instagram saya, saudara bisa WA saya. Di situ kita akan atur waktunya. Kapanpun saudara bisa. Kami akan muridkan secara video call di WhatsApp, atau juga Zoom, atau juga aplikasi Google Meeting. Kita bisa bertemu di sana, dan kita bisa memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan kalau kita dimuridkan, memiliki pengetahuan yang kuat di dalam Tuhan, tentang Roh Kudus, juga tentang keselamatan, tentang bagaimana dipakai Tuhan, bagaimana supaya amanat agung. Kalau kita dimuridkan, kita bisa memuridkan banyak orang, maka peranan kita makin menguntungkan kerajaan surga. Bukankah hidup itu luar biasa? Kalau suatu hari kita bertatap muka dengan Tuhan, dan Tuhan berkata, baik sekali hambaku yang setia. Karena kau setia dan berkat kecil, kau diberikan tanggung jawab yang besar, dan kau akan masuk dalam jamuan. Nah, saudara kalau ketemu Bapa di surga, apa yang saudara rindukan? Jangan sampai Tuhan berkata, nyala daripadaku segala pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Tapi saya rindu setiap kita berbuah. Lakukan apa yang kita bisa. Kerjakan. Kondisi pandemik ini, sekalipun kita nggak kerja, sekalipun kita mungkin sedang santai-santai kerja di rumah, jangan biarkan cuma nonton TV, ngopi, santai, tidur-tiduran, bahkan ada yang main game. Kalau ada hamba Tuhan main game, aduh saya sedih sekali, saudara. Lebih banyak kok bisa. Saya minta maaf, saya bukan menghakimi, tapi saya minta maaf. Kalau ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan main game, aduh saya sedih. Saudara, kenapa? Kenapa saudara buang-buang waktu dalam kondisi sedang krisis ini main game? Saya sedih sekali. Lebih baik engkau berlutut di dalam Tuhan. Engkau menyembah Tuhan. Engkau datang sama Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan cuma main, nonton film tiap hari. Buka laptop, nonton film. Aduh Tuhan, saudara. Kita baca Alkitab. Kita baca buku-buku yang pemuritan. Kita makin mengenal Tuhan. Bukan berarti kita diam, nggak ada tugas, lalu kita berdiam diri. Kalau mau bertumbuh, mesti punya akar yang kuat, pengenalan akan Tuhan. Nah, saya rindu di hari Selasa, daftarkan diri saudara, supaya dalam waktu kurang lebih sebulan ke depan, saudara dapat kurang lebih 12 materi pengajaran. Dan setelah itu kita masuk ke 14 materi, berakar, bertumbuh,
berbuah dan berbuah tetap. Kita punya dasar kekristenan yang kuat. Kalau dimuridkan kuat, maka kita punya senjata yang kuat dan kita bisa menaklukkan dunia untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kita yang menaklukkan, tapi Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa orang bisa mengalahkan dunia? Dengan iman. Kalau saudara punya iman, tapi punya dasar yang kuat, pemuritan yang kuat, maka saudara juga bisa mengalahkan dunia. Saudara bisa mengalahkan krisis, bisa mengalahkan pandemi, bisa mengalahkan COVID-19. Dengan apa? Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. So bisa bayangkan, orang punya kekuasaan, orang punya harta, orang punya kekayaan. Hari ini nggak bisa menolong dirinya untuk mengatasi COVID-19. Padahal COVID-19 itu kecil, nggak bisa kelihatan dengan mata, bahkan harus dengan mikroskop, tidak kasat mata. Saudara bisa bayangkan, Tuhan bisa pakai hal yang paling kecil di dunia. 0,0000 mungkin milimeter. Bisa membuat kita sadar, saya harus kembali kepada Tuhan. Peranan Roh Kudus yang pertama, melahir barukan. Yang kedua, membaptis dengan kuasa. So, perhatikan baik-baik satu hal yang luar biasa. Ya, firman Tuhan berkata, setibanya di situ, ya, Kisah Rasul 8 ayat 15. Tibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Mereka telah percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tapi kemudian mereka harus menerima Roh Kudus waktu rasul-rasul menumpangkan tangan. Hari ini angkat kedua tanganmu. Hari ini, oh Ramakatanaya Shekerabu. Hambamu menumpangkan tangan bagi setiap mereka yang ikut live Instagram, bahkan di Zoom. Hari ini, terima kuasa dari Tuhan. Terima Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus itu turun dalam hidup mereka dan melahir barukan mereka. Membaptis mereka dengan penuh kuasa di dalam Tuhan. Sehingga Pentakosta yang ketiga, pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran ini, bukan hanya kami dengar kabarnya, tetapi kami juga ikut agendanya Tuhan dalam Pentakosta yang ketiga. Kami juga ikut dalam setiap pergerakan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus bergerak, maka kami akan melihat, kami akan mengalami di mana Indonesia dibangkitkan, anak-anak muda, generasi Yeremia lahir, generasi Gideon lahir, dan Pentakosta yang ketiga ini akan dinyatakan bagi setiap kami. Dan kami akan melihat, bukan hanya usaha kami makin diberkati, hidup kami makin diberkati, tapi kami akan semakin jadi berkat bagi orang-orang yang susah di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Nah, membaptis dengan kuasa, ya ini penting. Tapi setiap kita harus menerima ya baptisan Roh Kudus ini. Bagaimana setiap kita bisa menerima baptisan Roh Kudus? Ya, ada 3 hal. Yang pertama, saudara, cara menerima baptisan Roh Kudus adalah harus memiliki hati yang haus atau rindu. Yesaya 44 ayat 3 ini harus menjadi pegangan bagi setiap orang yang haus dan rindu kepada Tuhan. Apa itu pegangan kita? Mari kita buka sama-sama. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke anak cucumu. Jadi kita harus menjadi tanah yang kering, bukan kering kelontang, nggak usah cari Tuhan, justru harus cari Tuhan. Gini loh, saudara. Kalau kita percaya Yesus, itu sangat baik. Dibaptis di dalam nama Tuhan, itu baik. Tapi kita harus rindu, namanya mengalami hadirat Tuhan. Kalau saudara mengalami kuasa Roh Kudus, dilahir barukan di dalam Roh Kudus, saudara dibaptis dengan kuasanya, mengalami baptisan Roh Kudus, maka orang yang mengalami baptisan kuasa Roh Kudus, itu orang yang lebih dekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Artinya saudara mudah kering. Saudara terus cari Tuhan. Dan waktu saudara cari Tuhan, firman Tuhan berkata, jika engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Jika engkau menanyakan aku akan memulihkan keadaan. Nah, ini begitu penting. Kalau ada Roh Tuhan dalam hidup saudara, saudara dibaptis oleh kuasa Roh Kudus, maka saudara bisa lebih dekat kepada Tuhan. Ini sangat penting, ya. Tadi peranan Roh Kudus yang pertama melahir barukan, yang kedua membaptis kita dengan kuasa. Bagaimana setiap kita bisa kepenuhan Roh Kudus dalam Pentakosta ketiga ini? Yang pertama, milikilah hati yang haus dan lapar, artinya rindu seperti tanah yang kering. Dan saya berdoa, Yesaya 44 ayat 3 tergenapi dalam hidup saudara. Karena saudara mau. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka engkau akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kalau saya ya bisa menasihatkan setiap kita, jangan lagi minta harta lah, itu pasti Tuhan kasih. Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Secara otomatis berkat dunia itu pasti. Yang penting terutama adalah Tuhan. Jangan cari duniawinya, jangan cari berkatnya, saudara. Ya, berkat dunia itu bisa habis, tapi berkat kekekalan di dalam Tuhan, ya. Mintalah bagaimana berkat rohani, kelimpahan rohani itu datang. Kalau kelimpahan rohani itu datang, maka saudara akan melihat berkat mengejar orang benar. Karena saudara bukan lagi cari berkatnya, saudara cari sumbernya, saudara cari Tuhan. Hari ini saya ajak, malam ini, jangan lagi minta hal dunia. Percayalah, kalau kau hidup buat Tuhan, mengikuti agendanya Tuhan, menjadi apapun yang Tuhan mau, mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan takut masalah pekerjaan. Selama kau berusaha tetap kerja, maka Tuhan juga akan membukakan selalu pintu dalam hidupmu. Bukankah firman Tuhan berkata, aku akan meluruskan jalan. Amin, saudara. Mintalah dipenuhi kuasa Tuhan. Ya. Lalu juga, saudara, yang kedua, yang tadi pertama adalah milikilah rasa haus. Minta. Kita harus seperti tanah yang kering. Maka Tuhan akan menghujani dengan air. Yang kedua adalah percaya bahwa Roh Kudus sudah memenuhi kita. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku akan berkata kepadamu apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah. Firman Tuhan berkata. Sekali lagi ya. Sekali lagi saudara. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kalau kita sudah minta sama Tuhan, Tuhan aku rindu Roh Kudus, turun atas hidupku, aku adalah tanah yang kering, aku rindu air itu turun, hujan itu turun dalam hidupku. Dan Tuhan sudah berkata, rohku akan kucurahkan, dan aku akan memberkati engkau, sampai keturunanmu. So, perhatikan baik-baik. Kalau Roh Kudus itu saudara sudah minta, saudara yang kedua, tahapnya adalah percaya. Aku sudah menerima. Imani. Orang yang menerima kuasa adalah orang yang punya iman. Orang yang punya iman memperkatakan apa yang dia percaya. Dan apa yang dia perkatakan dia yakin dengan sungguh-sungguh, maka akan terjadi. Perkatakan terus, aku sudah terima, aku sudah terima. Yang ketiga, yang paling penting, kita harus bertindak untuk apa? Mengalirkan kuasa Roh Kudus. Bila Roh Kudus bekerja, dia akan mengalirkan karunia manifestasi Roh Kudus yang meliputi apa? Perhatikan, ada 3 karunia di dalam Roh Kudus. Karunianya yang pertama adalah karunia pengungkapan, di mana Roh Kudus akan memberikan hikmat, ya, hikmat wisdom bagi setiap kita. Kokma, Sofia, di mana saudara waktu terima baca firman, saudara terima rema. Nah, itu termasuk hikmat, ya, itu termasuk hikmat. Saudara terima jalan keluar, nah itu hikmat. Lalu juga saudara akan menerima namanya pengetahuan, ya, membedakan roh mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Yang pertama, saudara akan menerima karunia pengungkapan, keuntungan kita waktu betul-betul menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, menerima karunia kuasa. Karunia kuasa yaitu iman. Karunia iman kita makin kuat. Semakin iman kita kuat, maka semakin kuat juga pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Lalu juga karunia kuasa berbicara tentang apa? Kesembuhan ilahi juga akan terjadi. Ya. Lalu juga mujizat keajaiban Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, karunia perkataan, nubuatan, bahasa roh, ya, menafsirkan mimpi, menafsirkan bahasa roh. Ada begitu banyak hal yang luar biasa. Dan saya rindu, saudara, dalam Pentakosta ketiga ini akan ada kegenapan Tuhan yang terjadi dengan luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dan Tuhan Yesus juga sangat dahsyat. Mari, saudara, ingat ya, pada masa Pentakosta yang ketiga ini Tuhan akan melahirkan generasi Yeremia, di mana anak-anak muda yang militan, siap melayani Tuhan. Generasi Gideon yang siap perang bagi Tuhan. Generasi-generasi yang luar biasa. Hiduplah kudus. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah sesuai dengan agenda Tuhan. Jangan pernah melangkah kalau bukan apa yang menjadi yang Tuhan mau. Kalau saudara sudah dengar Roh Kudus menggerakkan, lakukan itu. Karena itu adalah kehendak Bapa. Otak kita hanya sebesar bakpao, saudara. Jangan pikirkan. Mana mungkin itu manusia. Manusia memang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Tuhan kita mampu melakukan apa yang tidak mungkin bagi setiap kita. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya ingatkan sekali lagi tadi firman Tuhan. Roh Kudus dalam Pentakosta ketiga ini, pencurahan besar-besaran akan terjadi. Yang pertama, peranan Roh Kudus adalah melahir barukan setiap kita. Yang kedua, membaptis kita dengan kuasanya.
Bagaimana setiap kita bisa mengalami baptisan Roh Kudus? Bagaimana setiap kita bisa mengalami Pentakosta yang ketiga? Yang pertama, milikilah hati yang haus. Milikilah hati yang betul-betul lapar akan Tuhan. Milikilah hati yang betul-betul rindu. Maka Yesaya 44 ayat 3 akan terjadi dalam hidup saudara. Dia akan mencurahkan rohnya. Dia akan menghujani tanah yang kering dengan airnya. Dan yang kedua, ya setiap kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Tadi kan di Markus 11 ayat 24. Percaya bahwa sudah menerima. Yang ketiga, kita harus bertindak untuk mengalirkan kuasa Roh Kudus. Supaya kuasa Roh Kudus itu bisa besar dan terjadi dahsyat dalam hidup kita. Saudara tahu satu hal yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran. Menerima suatu hal yang lebih dahsyat. Menerima tubuh dan darah Tuhan. Menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Oh, Rabaya Shikera Buish. Saudara kalau nggak siap perjamuan kudus, ambil apapun yang di sekitar saudara. Mau roti,